mereka punya namanya fasilitas treasury mengelola dalam hal intinya begitu, bahwa menteri itu berpesan bahwa kalau bisa jangan sampai ada kas nganggur gitu loh. Ada kas nganggur di kas negara kan kurang efisien gitu ya. Makanya kalau misalkan masih memungkinkan, nah ini ada terobosan berupa dealing yang dilakukan oleh Direktorat PKN. Kan ke yang terkait dengan pengelolaan kas. Bagaimana ini. Kalau saya ya bagaimana proses bisnis penata usaha itu seperti apa. Nah, ya, temannya seperti apa terus dealing room itu saya nggak begitu memahami seperti apa proses bisnisnya mereka. Sepertinya sih ada aturan yang khusus tentang pengelolaan dan treasury ini. Sepertinya sih diatur dalam peraturan Menteri Keuangan itu ya. Cuman saya belum mempelajarinya lebih lanjut. Nanti kalau kalian mau memperdalam, nanti silakan kalian dikupas lagi tuh. Kalau misalkan ada yang KTTA-nya tentang pengelolaan kas misalnya, ini bisa nih dibahas tuh, menarik tuh, karena itu baru. NBP dan sebagainya, itu kan hal-hal yang baru. Itu menarik itu sebenarnya untuk diteliti gitu ya. Kalau kalian senang nulis, itu bisa untuk ditulis ini. Treasury dealing room karena baru. Kemudian peran Direktorat PKN yang lain, Direktorat PKN yang lain itu. Jadi ini ada kaitannya dengan Cepin ini tadi. Jadi ada masukan mengenai rencana penelitian gitu ya. Kalau ini sebenarnya erat kaitannya dengan planning tadi. Ketika DPR akan menerbitkan SBN, tentu juga harus berkoordinasi secara intensif dengan kas gitu ya, mengenai bagaimana ketersediaan dan kebutuhan kas yang ada pada pengelola kas. Nah, itu yang peran atau proses bisnis yang ada di Direktorat PKN. Kemudian kalau yang KPN khusus tentu ya terbatas pada itu proses bisnis penata usahaan SBN mulai dari pada saat dimulai dari penerbitan sampai dengan nanti pembayarannya. Jadi penata usahaan SBN itu mulai dari pada saat dilakukan penerbitan ya, mekanisme penerbitannya seperti apa, apakah baik itu maupun bukti book building maupun ataupun pengelolaan portofolionya, kemudian bagaimana settlementnya, kemudian bagaimana penyelesaian transaksinya kalau misalkan ada tagihan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga nanti bahkan sampai ke pembayarannya setelah ada tagihan ada pembayaran gitu ya kepada investor pada saat jatuh tempo, sampai nanti pada saat bagaimana pencatatannya. Maksudnya pencatatan di sini adalah laporannya gitu ya, akuntansinya bagaimana dan sebagainya. Itu nanti semua berada dalam peran penata usahaan SBN, mulai dari penerbitan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya ya, akuntansi dan pelaporannya.
Oke, sampai di sini. Silakan jika ada yang ingin lagi, materinya sih sudah habis. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Silakan kalau ada yang ingin disikan. Nah. Oh iya, dan saya pesan kue, sama kamu itu sudah dibikinin belum, Dan? Kalau sudah ada bahannya belum, Dan? Yang kemarin, Pak. Iya, saya beberapa waktu lalu itu pesan kue sama Adan. Adan ini pintar bikin kue, terus saya pesan kue sama Adan, tapi nggak tahu udah dibikinin apa belum, atau memang belum ada gitu ya. Masih proses, Pak. Oh, belum lengkap. Sip. Nanti. Oke, Dan. Ya, Saya tunggu kiriman kuenya ya. Iya, siap, Pak. Oke, yang lain saudara-saudara, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang didiskusikan tentang SUN dan SBSN, boleh. Kemarin misalkan ada yang belum sempat nanya tentang SUN atau SBSN kemarin di pertemuan sebelumnya, silakan. Nanti ada banyak teman-temanmu, ada 29 temanmu yang akan menanggapi. Nanti saya lempar-lempar saja ke teman-teman biar kalian berdiskusi. Ayo silakan. Afifah. Yes. Ya, yang tentang SBSN minggu kemarin, Pak. Jadi kan SBSN itu diterbitkan ada underlying asetnya, Pak. Terus itu boleh nggak kalau underlying aset SBN itu tuh berasal dari aset yang dulunya itu pembiayaannya itu bukan dari SBSN, misalnya kayak dari dibiayanya itu dari utang atau proyek gitu, Pak. Apa nggak ada, kan itu ada juga syaratnya tuh kayak ada dari fatwa dan opini syariah gitu, Pak. Itu bertentangan apa nggak ada hubungannya, Pak? Makasih. Yo, ada yang mau jawab nggak nih pertanyaannya Afifah? Menarik ini pertanyaannya. Yang dijadikan sebagai underlying aset itu apakah harus harus berasal dari SBSN juga atau boleh dari mana-mana selama itu sudah jadi aset pemerintah gitu ya, dan sebagainya. Nanti mentang-mentang ada jembatannya itu dibiayai dari utang, wah ini nggak syariah, ini nggak boleh, itu buat underlying aset dan sebagainya gitu. Ayo, boleh nggak? Yuk silakan kalau ada yang mau menanggapi pertanyaannya Afifah ini tadi. Menarik ini tadi pertanyaannya, bagus. Mat, Rahmat, kamu kemana aja, Mat? Nggak pernah kedengeran suaranya, Mat? Apa? Oh, diem aja. Gak apa-apa, Pak. Kamu sehat nggak, Mat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Mau nanggepin nggak, Mat, pertanyaannya Afifah tadi, Mat? Ntar dulu, Pak. Masih searching juga, Pak. Tadi sebelum ada yang menjawab ya? Kenapa? Venda? Ya, Venda. Tadi sebelumnya dia pakai apa, Pak? Tadi kan sebelumnya itu adalah asetnya dari pembiayaan lain utang gitu. Kalau misalnya begitu. Jadi apakah underlying aset yang harus digunakan untuk SBSN itu harus yang berasal dari sebelumnya itu dari SBSN juga terbatas itu atau bebas atau boleh yang lain atau gimana gitu? Kalau dari saya tuh saya pakai utang tadi ya. Nah, maksudnya dalam berutang sebelumnya di dalam berutang pun dia kan ada juga gitu loh tipe utang yang memang sesuai syariah kok jawabannya gini sih. Tapi menurutku selama underlying asetnya itu tipenya itu sudah sesuai yang dipersyaratkan dan dia tuh bisa jadi underlying aset yang gimana sih, Pak? Nah, menurutku nggak apa-apa sih. Gimana ya? Intinya beda menyatakan nggak apa-apa gitu ya. Selama sesuai gitu. Ya, saya tahu maksudnya bahwa menurut Venda itu ya selama itu sesuai dengan
yang dipersyaratkan jadi syariah. memenuhi fatwa atau opini syariah, underlying asetnya ya boleh-boleh aja tanpa kan bisa jadi zaman dulu tipe utangnya mana, gitu. Bisa jadi yang sebelumnya utangnya atau APM juga udah sesuai ini syariah ya. gitu. Saya sih ya oke. Jadi kalau misalkan kalaupun toh dari utang juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Silakan, ada lagi nggak? Menarik ini sebenarnya pertanyaannya Afifah ini tadi. Afifah itu pinter melemparkan isu yang ini. Siapa lagi ya yang jarang ngomong ini? Siapa yang jarang ngomong ini ya? Lama saya nggak dengar suaranya. Dora kemana nih? Dora kemarin udah saya dengar suaranya kayaknya deh. Dora kemarin udah saya dengar belum sih? Iya Pak, kemarin udah. Oh iya. Kalau mau lagi nggak apa-apa sih. Yang lainnya dulu nggak apa-apa Pak. Wah, kamu pemurah sekali memberikan kesempatan kepada yang lain. Ayo yang lain silakan. Kalau punya pendapat itu bebas ya, nggak harus benar pendapat itu. Setiap orang itu punya independensi. Jadi setiap orang itu punya kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan yang diatur dalam pasal 20, pasal berapa ya? 20 berapa? 28 ya? Nanti saya salah, nanti dikira saya tidak Pancasilais lagi kalau salah nyebut pasal. Ya, seperti itulah pokoknya kebebasan berpendapat itu. Jadi bebas, siapapun bebas berpendapat. Kalau salah juga nggak akan saya kurangi nilainya kok. Namanya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Kalau tempatnya tempatnya nasi itu namanya magic jar gitu ya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Kan kita sekarang ini sudah ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Kita sudah diskusi aja enggak. Kita sudah bebas, diskusinya bebas. Ayo. Kalau yang saya baca kayaknya bisa Pak semuanya. Bisa. Yang penting barang milik negara. Yang penting karena yang saya baca yang penting underlying aset untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat dikategorikan sebagai riba. Sepertinya bisa Pak. Ya. Raples bisa. Sama dengan yang disampaikan Venda tadi, secara umum boleh gitu ya. Oke. Ada yang kontra enggak nih? Kalian jangan kayak anggota DPR pas zaman Orde Baru ya. Setuju? Ya setuju. Gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ininya juga nggak apa-apa. Izin berpendapat Pak. Silakan. Dari yang saya baca-baca Pak, dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011. Jadi project based sukuk itu sebenarnya ada dua. Ada project underlying sukuk sama project financing sukuk. Jadi kalau project underlying sukuk itu mereka menggunakan sukuk itu untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Jadi bangunannya udah jadi, biaya sudah keluar dari rupiah murni, dari pajak, baru diganti sama project underlying sukuk ini. Terus kalau yang kedua ada project financing sukuk itu yang murni dibangunnya tuh belum dibangun dan murni akan dibiayai oleh sukuk itu Pak. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Ya. Oh, okay. Ya secara umum itu memang baik itu untuk yang PBS ataupun untuk yang sukuk yang underlying aset sukuk yang biasa gitu, itu ya boleh-boleh saja. Underlyingnya itu asalnya dari mana itu nggak dipermasalahkan. Yang menjadi fokusnya di sini adalah bahwa apakah underlying aset itu
bisa digunakan sebagai sebagai aset real gitu ya, aset real yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang kemarin kita bahas itu gitu ya. Jadi sepanjang itu adalah barang milik negara tadi yang disampaikan oleh Saudara Raffles tadi gitu ya, sepanjang itu barang milik negara, maksudnya statusnya itu sudah merupakan barang milik negara, ya boleh digunakan, boleh-boleh saja digunakan sebagai underlying asset gitu ya, tanpa melihat dari mana sumbernya, dulunya itu didapatkan dari mana, apakah dulunya didapatkan dari hasil ngutang atau hasil apa, dari hasil yang namanya negara kan pasti mendapatkan memperoleh barang itu, perolehan barangnya kan pasti dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Nggak mungkin kan negara kemudian akan merebut aset yang dimiliki oleh negara lain gitu misalkan. Kalau misalkan kayak saya gitu kan bisa saja punya menguasai barang miliknya adik saya misalnya, kemudian saya jadikan sebagai underlying aset, itu mungkin saja. Tapi kalau negara kan ketika suatu barang milik negara, suatu aset itu sudah ditetapkan sebagai barang milik negara, berarti kan itu aset itu memang ya nyata dia merupakan aset real yang dimiliki oleh negara gitu. Sehingga sepanjang itu tidak digunakan sebagai underlying aset untuk instrumen sukuk lainnya gitu ya, maka ya boleh-boleh saja tanpa memperhitungkan asalnya dari mana, apakah dulu dibangun dari utang, apakah dulu didapatkan dari SBSN sebelumnya gitu ya, kemudian sudah selesai SBSN-nya, maksudnya sukuknya udah jatuh tempo, sudah dibayar lunas dan sebagainya, sehingga itu sudah ada dalam dikembalikan penguasaan pemerintah lagi gitu. Nah itu ya boleh-boleh saja gitu ya, sepanjang itu tadi yang menjadi dasar fokus dari adanya underlying asset itu kan bahwa underlying atau aset real itu digunakan sebagai untuk memenuhi memenuhi fatwa syariah tadi ya, bahwa akad sukuk ini harus ada aset yang diperjanjikan yang berupa aset real gitu ya. Kemudian dia pasti gitu ya, asetnya itu adanya untuk menghindari gharar itu ya, adanya kepastian gitu ya, asetnya ini pasti gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih nanti pemerintah itu nggak bisa bayar gitu ya inilah yang akan jadi underlying-nya gitu loh. Walaupun kemungkinan untuk pemerintah nggak bisa bayar itu sangat tipis sekali gitu ya, pasti pemerintah akan bisa membayarnya gitu. Nah artinya sebenarnya kan underlying asset itu esensinya itu adalah untuk memenuhi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan konsep keuangan syariah yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan sukuk itu gitu ya. Nah aset yang dijadikan sebagai jaminan ini kan digunakan untuk memenuhi persyaratan tadi. Jadi kemudian juga ada untuk memenuhi, salah satunya juga sebagai memenuhi fatwa syariah tadi, bahwa ada aset yang dijaminkan gitu ya. Nah kalau masalah asalnya dari mana, apakah ternyata itu dulu misalkan asetnya berupa gedung kampus STAN misalnya, itu yang akan dijadikan underlying aset oleh pemerintah gitu ya. Kemudian ternyata gedung kampus STAN itu dulu dibangunnya dari mana? Dulu dibangunnya dari utang berupa pinjaman. Ini nggak boleh nih, orang dulu dari utang kok sekarang mau dijadikan underlying aset, ini nggak syariah nih. Ya itu tidak beralasan, karena itu kan sudah jadi barang milik yang sebenarnya itu kan punya atau barang yang menjadi milik negara gitu ya, sudah statusnya itu sudah jelas menjadi barang milik negara gitu. Sehingga itu boleh untuk dijadikan gedung kampus STAN, itu boleh untuk dijadikan aset underlying aset, walaupun dulu misalkan dibangun dari utang negara, utang pinjaman misalnya, itu boleh-boleh saja, karena sekarang dia sudah merupakan bagian dari BUMN gitu ya, statusnya sudah
menjadi barang milik negara gitu. Kecuali kalau misalkan gedung Kapustan itu sekarang sudah digunakan sebagai underlying asset untuk SBSN yang lain gitu ya. Misalkan ada Sukuk Retail 6, Sukuk Retail 0012 misalkan. Dia underlying asetnya itu gedung Kapustan gitu ya. Dan semuanya sudah digunakan sebagai underlying asset. Kemudian yang Sukuk Retail 0013 ternyata juga mau gunakan underlying asetnya Kapustan lagi. Ya itu nggak boleh, kan sedang digunakan sebagai underlying asset untuk instrumen yang lain. Nah itu nggak boleh gitu ya. Asetnya itu tadi nggak boleh digunakan untuk underlying kalau dia sedang digunakan sedang penjaminan untuk instrumen yang lainnya gitu. Tapi kalau sumbernya dari mana dan sebagainya, selama dia itu merupakan barang milik negara, statusnya adalah barang milik negara yang sah gitu ya, dari manapun sumbernya, kita nggak mempermasalahkan itu. Secara keuangan, prinsip konsep keuangan syariah, ya itu kan sudah milik negara gitu ya, sudah sah menjadi milik negara yang bisa digunakan sebagai underlying atau bisa digunakan sebagai jaminan ya. Jadi tidak melihat dari mana asalnya, apakah itu asetnya yang harus dijadikan jaminan underlying itu nanti asetnya juga ini harus menggunakan aset yang berasal dari SBSN juga, nggak boleh kalau nggak dari SBSN. Nah itu nggak harus seperti itu gitu ya. Dari aku Pak, ada lagi pertanyaan yang mau nanya, misalnya masih ada 8 menit nih sebelum 15.40. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil saya ngisi portal biar nggak lupa. Silakan saudara-saudara kalau ada yang ingin ditanyakan sambil saya ngisi portal akademik. Pak Yanuar, sukuk proyek itu ada nggak Pak? Gimana? Sukuk proyek, saya pernah baca itu sukuk dia underlyingnya pakai proyek Pak. Ya itu project financing sukuk itu, dan ya itu masuk. Ya, maksudnya yang dijadikan jaminan itu bukan aset pada umumnya tapi aset yang mau dibangun itu. Iya. Nah itu PBS itu bisa ya? Asetnya belum ada. Iya betul. PBS itu kan seperti itu, dan jadi yang dijadikan underlyingnya itu adalah aset yang akan dibangun itu. Jadi nanti ketika bangun laboratorium atau apa nyaman bisa ya gitu. Betul. Jadi dibangun. Betul. Nanti itu dimungkinkan. Kemarin kan ada 3 tipe underlying aset yang bisa dijadikan sebagai underlying. Jadi ada aset real, gitu ya. Ada aset real. Kemudian ada proyek. Kemudian yang ketiga itu ada satu lagi layanan. Layanan pemerintah, layanan pun bisa dijadikan sebagai underlying aset kan. Jadi misalkan pemerintah itu akan memberikan layanan berupa berupa pelayanan haji. Nah itu sukuknya dari SDHI itu sukuk dana haji misalnya. Nah itu pemerintah itu akan memberi layanan haji yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan sebagai underlying asetnya, underlyingnya, jaminannya bahwa pemerintah nanti akan memberikan layanan kepada kalau peserta haji itu jemaah haji gitu. Nah itu bisa digunakan. Bisa juga nanti layanan, misalkan layanan pemerintahan yang lain, misalkan layanan apa layanan kesehatan misalkan, atau layanan pendidikan misalkan, itu juga bisa dimungkinkan. Yang Bandung bangun bendungan terus jembatan gitu kan? Iya. Ya gitu kan? Ya, proyek itu juga bisa digunakan sebagai underlying asset. Jadi kalau yang PBS itu umumnya nggak semuanya, tapi rata-rata aset yang akan dibangun itu yang akan dijadikan sebagai underlying asetnya. Dan jadi proyek yang sedang berjalan itu dia yang dijadikan sebagai underlyingnya. Jadi nanti kalau misalkan proyeknya ini sudah selesai, udah jadi gedung, udah jadi jembatan, udah jadi jalan, udah jadi rel kereta, udah jadi bendungan, udah jadi jembatan dan sebagainya. Nah,
si aset itulah nanti yang untuk selanjutnya itu akan dijadikan sebagai underlyingnya setelah selesai di selama masa sebelum jatuh temponya gitu. Ya. Aku jadi memunculkan sebuah pertanyaan. Kalau ternyata di tengah jalan terus proyek itu mangkrak nggak jadi, gimana? Nah, itu gimana? Ayo. Itu di Bapenas. Bapak jadi kepikiran gitu kayak loh. Gitu sih. Nah, ya gitu ya. Saya dapat WA dari Pak Dani Sugiri ini ngapain ini? Ya, maka dari itu selama ini yang terjadi, selama ini itu belum pernah terjadi sih, Venda. Moga-moga aja nggak terjadi lah ya. Jangan sampai lah kayak gitu. Itu nanti kan berarti akad syariahnya nanti tidak terpenuhi gitu ya. Nanti itu tidak akadnya nanti tidak memenuhi terjadi istilah kasarnya itu akadnya nanti cacat lah kan gitu kalau tidak selesai. Selama ini semuanya terselesaikan proyeknya itu. Selama ini proyeknya selesai semua. Tapi ya konsekuensinya paling terjadi keterlambatan dan seperti itu gitu. Konsekuensinya yang terjadi selama ini ya paling molor jadi proyeknya jadi multi years gitu. Misalkan proyeknya tahun tunggal ternyata jadi multi years karena belum selesai. Jadinya nambah lagi 1 tahun misalnya begitu. Tapi selama ini yang terjadi semua itu selesai. Ya karena memang dia ketika dia digunakan sebagai underlying asset ya kalau nanti nggak selesai terus gimana statusnya? Kan belum bisa nanti kan setelah aset itu setelah aset itu dibangun selesai, kemudian kan nanti ada namanya kalau di Direktorat Ditjen Kekayaan Negara itu ada namanya serah terima barang milik negara. Jadi nanti ada pemindah perubahan status. Nah, perubahan status barang milik negara gitu ya. Dari misalkan barangnya itu statusnya sekarang kan ada kalau yang di pengelolaan, kalian dapat mata kuliah pengelolaan kekayaan negara nggak sih? Saya kurang gitu. Pola BMN. Nah, kalian dapat ya? Nah, itu kan ada barang yang istilahnya itu belum jelas peruntukannya atau seperti apa gitu. Kemudian ada yang konstruksi dalam pengerjaan dan sebagainya, itu pengakuan sebagai BMN-nya seperti apa dan sebagainya kan begitu ya. Nah, nanti setelah proyek itu selesai, asetnya sudah jadi, gedungnya sudah jadi, jembatan sudah jadi, jalan sudah jadi gitu ya. Nah, nanti kan ada penyerahan atau perubahan status kepemilikannya tadi. Jadi apakah nanti dia itu mau statusnya itu dia akan diakui sebagai barang milik atau inventaris miliknya si kementerian yang punya proyek tadi gitu loh. Artinya yang melakukan pembangunan tadi. Nah, dia akan diakui sebagai barang inventarisnya kalau misalkan jalan ya berarti barang inventarisnya si Kementerian Perhubungan misalkan. Kalau misalkan gedung UIN misalnya berarti ya dia menjadi barang inventaris barang milik negara yang berada dalam pengelolaan oleh Kementerian Agama misalnya. Nah, itu kan nanti ada perubahan statusnya, perubahan status penggunaannya. Nah, nanti itu ada mekanisme serah terima barangnya, serah terima asetnya dari si pelaksana proyek, si pembangun gitu ya, si kontraktor kepada si KL pelaksananya yang pemilik proyeknya. Nah, dari situ kan berita acara serah terima itu bisa dijadikan dasar
pengakuan BMN tadi gitu ya, serah terima BMN tadi. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai dasar perubahan status penggunaan BMN. Nah, kalau misalkan belum selesai dibangun, kemudian itu berarti kan statusnya belum diserah terimakan dari kontraktor kepada kementerian lembaga teknisnya. Nah, berarti kan dia belum menjadi barang milik negara, ya toh. Nah, maka dari itu maka dia belum bisa dijadikan sebagai underlying asetnya. Maka konsekuensinya harus seperti yang tadi disampaikan Venda tadi, ya harus diselesaikan, proyeknya harus selesai dulu. Tapi kalau proyek ditanya oleh Ahdan, ya bisa dijadikan sebagai underlying asetnya. Izin Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya pernah diskusi dengan teman ya terkait masalah ini. Jadi saya coba bawa sini. Kalau misalkan tadi kan itu kan proyek yang dijadikan underlying, dan itu kan secara status itu belum menjadi aset. Nah, mungkin itu juga seperti yang tadi Bapak bilang, ada kemungkinan nanti akadnya rusak gitu kan Pak. Dan di sini kan kalau secara syariah kan yang pernah saya dengar di suatu seminar itu prinsipnya akad yang terjadi pada saat pembelian suku itu, misalkan pemerintah nerbitin suku 1 triliun misalkan. Nah, ketika saya membeli suku itu akadnya saya misalkan yang jadikan underlying gedung PKN STAN. Nah, berarti ketika saya membeli suku itu seolah-olah saya membeli gedung, saya mempunyai kepemilikan atas gedung tersebut. Nah, kemudian yang dibayar itu setiap bulannya kan sebagai imbal hasil. Kalau saya nangkep tuh gini Pak, ya mohon maaf kalau ada salah, mohon koreksinya Pak. Tadi pemerintah butuh 1 triliun, 100 triliun misalkan biar enak. 100 triliun dengan underlying aset misalkan gedung PKN STAN. Misalkan 100 triliun itu katakan dibeli saya sama Pak Yanuar. Nah, berarti kan Pak Yanuar punya kepemilikan 50% dari gedung PKN STAN, saya juga punya 50% dari gedung pemilikan STAN. Nah, kalau secara akad harusnya ketika terjadi serah terima yang namanya jual beli itu kan terjadi pemindahan hak ya Pak. Nah, di sini tidak terjadi pemindahan hak. Jadi misalkan sukunya selama 3 tahun. Jadi di tahun sekarang kita beli, tapi tahun ketiga kita dipaksa untuk mengembalikan. Di situ ada akad jual beli yang menurut saya mungkin kurang sesuai. Nah, terkait dengan hasil imbalannya, mungkin itu kan menggunakan akad ijarah ya Pak. Jadi kalau yang saya tangkap ketika tadi setelah asumsinya gedung itu menjadi milik saya dan Pak Yanuar dengan presentasi misalkan Pak Yanuar 50%, saya 50%. Nah, berarti kan pemerintah nggak punya gedung itu ya Pak. Terus kemudian pemerintah akan menempati gedung itu, makanya di situ ada akad ijarah, di mana pemerintah akan menyewa gedung yang dimiliki Pak Yanuar dan saya, sehingga nanti per bulannya kita akan menerima misalkan katakan 5 juta per bulan atau 50 juta, 100 triliun berapa ya? Sekitar 50 juta lah kira-kira, 50 juta per bulannya gitu. Nah, 50 juta itu kan nanti per bulan kita dapat 50 juta dan itu dianggap sebagai bagi hasil atau keuntungan dari jasa itu. Nah, tapi yang menjadikan akad ini mungkin kurang sah, mungkin tadi Pak, ketika terjadi jual beli itu tidak sepenuhnya kepemilikan hak itu beralih gitu loh Pak. Jadi itu masih menjadi kepemilikan di pemerintah. Dan ketika di tahun ketiga kita seandainya kita tidak mau menjual gedung itu kan juga nggak bisa Pak. Nah, itu mungkin ada satu yang menurut kami kurang. Nah, terlebih ketika menggunakan yang asetnya masih belum jelas seperti tadi Pak, ketika menggunakan proyek itu kan asetnya belum jelas. Jadi ketika dikatakan jual beli pun kita jual beli barang yang nggak jelas gitu Pak. Horornya itu masih ada, ketidakjelasan yang tadi prinsip seharusnya jelas itu jadi horor. Kita memperjualbelikan gedung di mana gedungnya belum ada gitu Pak, misalkan. Nah, itu mungkin tanggapan saya aja sih Pak. Ya, mohon tanggapan Bapak. Terima kasih Pak. Susah ya Dan ya. Yang pertama, kalau terkait tadi, sebenarnya yang jadi kegelisahanmu ini kan kemarin sudah saya tanyakan, sudah saya tugaskan kepada kalian, bagaimana status kepemilikan atau haknya dari si investor terhadap underlying aset yang dijadikan jaminan pemerintah itu. Nah, kan kemarin saya sudah nanya tuh. Jadi kira-kira nanti kalau misalkan saya ini sebagai investor, kemudian saya beli sukuk gitu ya. Kemudian yang jadi underlying asetnya itu gedung kampus STAN misalnya. Ketika saya jadi investor itu apakah
saya kemudian loh, saya kan sudah beli sukuk yang underlying asetnya itu gedung kampustan, berarti gedung kampustan itu milik saya dong statusnya. Nah, apakah iya seperti itu gitu kan? Nah, itu sebenarnya diatur dalam undang-undangnya, dan jadi nanti makanya kemarin kan saya saya minta kalian semua untuk lihat tuh bagaimana sih pengaturan hak dari investor ini terkait dengan penguasaan underlying aset ini. Haknya itu yang seperti apa? Apakah iya si investor ini memang benar-benar menguasai aset yang dijadikan jaminan ini secara harfiah atau secara nyata gitu loh. Oh ya udah, kalau ini jaminannya berarti ya udah saya harus menguasai gedung itu dan sebagainya. Nah, itu kan tadi yang menjadi kegalauan dan tadi kan seperti itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau kalian nanti, makanya coba nanti kalian baca tuh di undang-undang tentang SBSN ya, keterbatasan haknya si investor itu seperti apa. Nah, nanti kalian akan ketahui. Kalian cari deh literaturnya terkait dengan hak manfaat yang dimiliki oleh si investor. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau terkait dengan proyek itu apa iya nanti kemudian itu tidak menyalahi akad gitu ya. Nah, kan kemarin kita udah bahas dan bahwa akad jenis-jenis sukuk itu nggak cuma ijaroh gitu, tapi ada yang namanya salam, ada namanya istisna'a, ada yang namanya musyarakah, ada yang mudharabah, ada yang bahkan kalau untuk yang pertanian ada yang kemarin namanya musakoh atau muzaraah juga ada gitu ya. Ada juga wakalah dan sebagainya. Nah, itu kan ada macam-macam kan. Nah, kalau untuk yang terkait dengan PBS itu untuk yang underlying asetnya berupa proyek, itu mereka akadnya juga bukan menggunakan ijarah, dan akadnya itu kalau enggak setahu saya akadnya itu menggunakan akad salam. Jadi yang namanya akad salam itu kan si seseorang itu memberikan dana kepada satu pihak, di mana satu pihak itu nanti akan membangunkan suatu gedung misalkan, atau membangunkan aset atau menghasilkan satu aset. Kemudian nanti asetnya itulah yang akan diberikan kepada si investor itu. Nah, kalau yang dalam rapor PBS ini dia nggak cuma ijarah saja, tapi juga ada akad salamnya. Jadi ada kombinasi di situ aja. Kan pada saat sebelum dibangun kan belum ada barangnya. Nah, berarti nanti pakai akad salam. Tapi nanti setelah ada barangnya, kemudian nanti di statusnya sudah jelas ada barangnya, nanti baru menggunakan akad ijarah itu dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan barangnya belum jelas, kalau yang akad salam itu kan sudah ditetapkan dan spesifikasinya kan sudah ada, bahwa kayak misalkan kalau saya mau beli rumah lah. Saya mau beli rumah, kemudian mau pakai syariah, dengan beli rumah secara syariah. Kemudian saya ngasih uang ke Adan ini jadi developer misalnya. Ya Dan, kamu bangunkan rumah saya, spesifikasinya begini, saya maunya rumahnya tingkat 2, luasnya sekian. Nah, itu kan sudah ada, spesifikasinya sudah jelas. Saya ngasih uang ke Adan nih, misalnya 700 juta, ya udah nih harganya 700 juta, kamu bangunkan rumah. Kalau dari sisi tadi, seperti yang Adan khawatirkan tadi, ya kan nggak jelas itu, belum ada rumahnya kok, saya udah ngasih duit, iya. Tapi kan tadi ada akad sukuk yang namanya salam, yang mana salam itu bahwa yang salah satu pihak menyerahkan uang atau menyerahkan dana pihak lain, yang mana nanti pihak yang lain itu akan memberikan aset pada saat yang diperjanjikan gitu ya. Pada saat yang diperjanjikan akan memberikan asetnya gitu ya, dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Nah, sehingga itu tadi memungkinkan ketika misalkan kita menggunakan menggunakan berupa salam dan juga akad ijarah, itu dikombinasikan, jadilah tadi ada namanya PBS. Karena apa? Karena memang itu
digunakan untuk membangun suatu gedung misalnya dengan spesifikasi tertentu, nilainya sekian, bentuknya seperti ini, kira-kira nilainya sekian gitu ya. Nah itu sudah jelas spesifikasinya seperti apa. Nanti kan pada saatnya setelah sudah selesai, sudah sudah jadi barang milik negara, sudah diserahkan inventarisasinya, nah nanti baru itu menggunakan akad yang ijaroh, akad yang sewa menyewa tadi gitu. Dan jadi sebenarnya itu sudah masuk, maksudnya sudah tercover di situ gitu. Kalau untuk yang project based sukuk itu gitu. Jadi bisa kombinasi dengan ininya akadnya itu bisa kombinasi. Jadi SBSN itu enggak cuma terbatas pada akad. Kalau misalkan layanan gitu ya, terus kalau jasa layanan gimana Pak? Itu apakah ya bisa jadi underlying aset? Kan ada akad namanya mudharabah. Yang satu memberikan dana, yang satu lagi nanti punya keahlian atau punya punya keahlian khusus gitu ya, memberikan layanan tertentu gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti masuk ke akadnya pakai mudharabah. Kalau misalkan dia menggunakan underlying asetnya berupa layanan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Karena ini kok udah 15.52 ya? Udah lewat waktunya, lewat 10 menit. Mohon maaf karena tadi keasikan kita ngobrol ya. Mungkin untuk pertemuan ini akhiri sampai